wanita haid itu boleh baca Quran, tapi tidak dengan memegang mushaf. Kalau mushaf mungkin dia tidak pegang atau pakai sesuatu yang tidak ada, yang membuat terhalang tangannya dari menyentuh mushaf tersebut. Kalau ternyata dia baca dari terjemahan nggak apa-apa, karena terjemahan itu bukan mushaf. Yang diharuskan bersuci menurut jumhur ulama adalah memegang mushaf, yaitu lembaran yang tidak ada di dalamnya kecuali kalamullah tabaraka wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Selanjutnya untuk masih berkisar perempuan ini Ustadz, bahwa sholat di rumah apakah diperbolehkan dalam arti mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustadz untuk iktikafnya apabila sholat sampai menunggu syuruk begitu? Oh, ini sholat menunggu syuruk apa sholat malam? Sholat di rumah bagaimana bisa dapat sholat syuruk, maksudnya gitu, sorry. Oh, maaf. Bukan Lailatul Qadar, bukan? Untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya bagaimana gitu? Oke, siap. Jadi kayaknya ke itikaf juga ini Ustaz. Ada dua pertanyaan berarti di sini. Iya. Nah, iya. Berkaitan dengan wanita, kita tahu wanita juga dianjurkan untuk iktikaf ya. Berdasarkan istri-istri Nabi iktikaf. Istri-istri Nabi iktikaf di Masjid Nabawi. Bahkan setelah meninggalnya Nabi SAW mereka iktikaf. Tapi tidak harus. Wanita ini punya banyak keterbatasan. Makanya istri-istri Nabi yang iktikaf, wallahu a'lam, kayaknya nggak punya anak. Seperti Aisyah, Hafsah umpamanya. Sofia nggak punya anak, dia bisa iktikaf. Tapi kalau punya anak, dia kan harus ngurusin anaknya. Harus ada banyak hal yang dia selesaikan. Sehingga bagi wanita yang ingin iktikaf, jangan sampai menelantarkan yang jadi kewajibannya. Dan dia juga harus izin dengan suaminya. Taib. Meraih Lailatul Qadar tidak harus dengan iktikaf. Tapi meraih Lailatul Qadar dengan kita memperbanyak ibadah di malam-malam 10 hari terakhir. Baik tadi amalan yang kita sudah sebutkan itu. Jadi usahakan untuk diamalkan. Memang ada pendapat Abu Hanifah, perempuan boleh iktikaf di masjid rumahnya. Kalau ada musola tempat dia sholat, ya udah dia boleh iktikaf di sana. Adapun apakah orang yang wanita yang sholat di rumah, kemudian dia menunggu waktu terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, apakah dia akan dapat pahala umroh dan haji yang sempurna? Wallahu a'lam bishawab. Ana mendapat ada 2 pendapat ulama. Yang satu mengatakan insya Allah dia dapat, karena memang perempuan tidak dianjurkan di masjid, dianjurkan di rumah sholatnya. Maka tatkala dia sholat di rumah, lalu di tempat itu dia diam, berzikir, baca Quran, berdoa, semoga dia dapat pahala umroh tersebut. Karena dia nggak dianjurkan ke masjid memang. Pendapat yang kedua, ya dia mengatakan wallahu alam, insya Allah dia berada di kebaikan yang banyak sekali. Ada kebaikan banyak buat dia dengan dia tetap berzikir tempatnya sampai matahari terbit. Karena ada orang yang di rumah tapi dia nyapu, dia ini, banyak kegiatan dia lakukan. Yang perlu dia lakukan kalau ingin dapat pahala itu berzikir, berdoa di tempat dia, baca Quran. Jadi bukan dengan melakukan aktivitas lainnya yang di dalam rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, masih lanjutan iktikaf Ustaz. Apabila dilakukan di suatu pondok di mana itu khusus wanita, apakah tetap lebih utama di rumahnya daripada ke pondok tersebut Ustaz? Terima kasih. Gimana? Di pondok khusus wanita, di mana si wanita ini berkunjung ke tempat pondok yang diadakan iktikaf khusus wanita, lebih baik di rumahnya atau beriktikaf di pondok tersebut. Di pondok itu ada masjid gitu, di masjidnya maksudnya kan? Di sini tidak dijelaskan, hanya pondok mu'alafah khusus wanita. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang pertama iktikaf di masjid ya, bukan di pondok, bukan di ruang kelas, bukan di gedung serbaguna, bukan di kantor, bukan di rumah, tapi di masjid.
Makanya kalau dikatakan mungkin maksudnya itikaf di pondok perempuan, mereka punya masjid khusus memang buat pondok. Jadi itikafnya di masjid, bukan di pondoknya. Kalau dikatakan mana yang lebih utama umpamanya bagi dia, ketahuilah bahwasanya ada dua keutamaan. Ada bicara tempat, waktu, dan ada keutamaan dari ibadah itu sendiri. Kadangkala kalau bicara rumah, maka di rumah perempuan lebih baik, tapi nggak iktikaf. Iktikaf tetap di masjid lebih baiknya. Namun kalau dia di masjid ternyata ya banyak yang ngajak ngobrol ya, akhirnya iktikafnya nggak sempurna. Mungkin di rumah dengan menjaga kualitas ibadah dia itu akan lebih utama. Kembali kepada kondisi masing-masing. Ada orang kok di rumah anak malah malas, Ustaz. Di rumah anak ya tidur. Tapi kalau di masjid karena melihat orang pada ibadah, anak jadi semangat ikut ibadah mereka. Boleh jadi pilihannya ya di masjid. Karena dia akan lebih semangat di sana daripada di rumah malah malas-malasan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apakah beribadah hanya beberapa jam saja pada Lailatul Qadar? Bismillah, pahalanya tetap sama dengan 1000 bulan, Ustaz. Apakah nggak paham? Beribadah hanya beberapa jam saja pada Lailatul Qadar, pahalanya tetap sama dengan 1000 bulan. Pertanyaannya demikian. Nah, ahibati fillah, yang dapat Lailatul Qadar itu ya dapat lebih baik dari 1000 bulan. Kalau bicara ibadahnya, maka sesuai dengan ibadahnya. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam hari itu dia sholat, dia berzikir, dia baca Quran. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dia cuma sholat doang, ya udah dia dapat pahala 1000 bulan dengan sholat yang dia lakukan. Jadi amalan apapun yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga kita berusaha untuk memperbanyak amalan. Bukan hanya anak sebentar lah. Ya udah engkau sebentar dapat lebih baik 1000 bulan. Tapi apa sih yang kau amalkan ketika itu? Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya amalan apa saja. Kalau di malam itu engkau sholat, kau baca Quran, kau berzikir, kau berdoa, kau bertobat, ada semua kebaikan kau kerjakan. Maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya berbeda dengan orang yang Nabi SAW di 10 hari terakhir itu di-fullin malamnya untuk beribadah dengan orang yang hanya ngambil sedikit. Ada perbedaan. Tapi bicara 1000 bulan, tetap kalau dia dapat Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan malam Ramadan, Ustaz, bahwa sudah ada sholat tarawih, apakah perlu sholat tahajud juga begitu, Ustaz? Dan bagaimana sebaiknya menjalankannya? Terima kasih. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Pertanyaan ini muncul karena kita dianjurkan banyak-banyak beramal di bulan Ramadan ini. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya sholat malam. Itu pun jadi sholat tahajud sebenarnya. Hanya ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud itu kalau sudah tidur ya. Dianjurkan tidur dulu baru dia sholat ya. Wa minal laili fatahajjat. Dari malam hari hendaklah engkau bangun ya, untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat tersebut. Kalau bicara apakah dia perlu melanjutkan. Kalau perlu terserah engkau. Orang terawih ini ada yang cuma setengah jam selesai terawihnya. Selesai dia. Bahkan ada yang kurang dari itu. Tapi ada yang terawihnya udah, anak terawihnya Ustaz sampai jam 11 malam. Udah panjang dia sholatnya itu. Tapi mau nambah juga boleh. Hanya yang dilarang sama Nabi SAW itu sholat witir 2 kali gak boleh. La witrani fi lailah. 2 kali witir gak boleh dalam satu malam. Jadi kalau engkau mau sholat tanpa witir. Kalau sudah di terawihnya ada witir. Tapi kalau engkau terawihnya gak ikut witir, berarti nanti witirnya diakhirkan. Jadi buat orang-orang yang berprasangka besar insya Allah dia sholat malamnya bakal bangun, maka terawihnya gak usah pakai witir. Artinya imamnya witir, engkau gak witir. Tapi kalau engkau takut gak bangun, ya udah engkau witir sama imam. Perkara nanti malam, engkau sholat lagi, tapi tanpa witir.
Salatul lail mathna mathna, kata Nabi SAW, salat malam itu dua-dua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, berkaitan dengan niat puasa, Ustaz, apabila tidak membaca niat puasa dan tidak sahur karena tertidur, hukumnya bagaimana puasanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang penting sekali jamaah, karena memang innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sedangkan untuk puasa Ramadan, Nabi SAW mengatakan, man lam yujmi' siyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang malam hari nggak niat untuk puasa, maka nggak sah puasa dia. Niat itu tempatnya di hati. Amalan hati niat itu, bukan amalan lisan. Amalan lisan ini zikir, baca Quran, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, itu amalan lisan. Sedangkan niat itu amalan hati. Maka apabila engkau di dalam hatimu sudah berniat besok mau puasa, tapi nggak sahur, ya udah nggak ada masalah. Jadi bukan mengucapkan nawaitu ya. Nabi SAW tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau itu membaca nawaitu siyama ghadin. Sahabat-sahabat juga nggak ada yang mengatakan itu, karena memang niat itu tempatnya di hati. Jadi para ulama ketika menyebutkan niat itu menjelaskan seperti itu engkau dalam hatimu, engkau niat puasa besok gitu. Niat puasa untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak dengan lisan. Karena sekali lagi niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Apabila engkau sudah niat besok kau pingin puasa, engkau tahu besok 1 Ramadan, walaupun kau nggak sholat taraweh ya, tapi engkau tahu ya Allah besok Ramadan aku mau puasa. Dalam hatimu engkau mengatakan itu, insya Allah puasamu diterima. Jadi niat itu nggak harus dilafalkan dengan lisan kita, karena memang bukan amalan lisan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, ini pertanyaannya contohnya adalah seorang pemain nasional sepak bola muslim yang tidak berpuasa saat latihan atau bertanding di bulan Ramadan. Apakah uzur dari pekerjaan ataupun profesi ini boleh diizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya? Gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama jamaah, sudah ada dispensasi. Yang musafir, yang sakit. Wanita hamil, nyusuin, orang tua yang sudah nggak mampu lagi berpuasa. Jadi Islam itu ingin kemudahan. Bagaimana dengan orang yang profesinya dia kalau bicara bola, atau dia pekerja kasar yang kerja di bawah matahari, yang harus berkeringat, mereka tetap wajib puasa, nggak ada dispensasi. Kecuali dalam kondisi yang tadi disebutkan. Apabila saat dia melakukan hal itu, kalau bicara nggak ada dispensasi, berarti malamnya wajib niat puasa. Dia sahur, dia makan cukup, karena belum tentu besok dia masih hidup. Belum tentu besok dia latihan. Maka tatkala malam hari dia sahur, dia tahu hari ini bakal capek, dia mungkin minum vitamin atau apa. Pagi harinya dia puasa. Kalau nanti di tengah-tengah ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang berlatih, yang kemudian dapat membahayakan nyawa dia, maka dia masuk kategori yang sakit nantinya. Maka dia boleh. Tapi kalau enggak alhamdulillah kok enak. Karena terus terang ada pekerja-pekerja itu yang memang nggak niat puasa. Kalau ditanya, Bapak kok nggak puasa? Oh nggak kuat. Loh, Bapak emangnya sahur? Oh enggak. Memang niat nggak puasa gitu. Kalau orang sakit niat nggak puasa jelas selesai. Aku nggak puasa, aku sakit. Oke. Tapi engkau sehat. Ya, tapi kan aku mau kerja capek. Ya itu, engkau niat. Boleh jadi besok hujan deras nggak jadi kerja engkau. Dan enak. Jadi tetap yang tidak ada dispensasi, ya nggak boleh dia niat nggak puasa. Dia malam harinya niat berpuasa, tapi kalau nanti di tengah-tengah jalan memang membahayakan dia, beda lagi kondisinya. Maka dia berbuka puasa, bukan tidak puasa. Tapi dia berbuka puasa sebelum waktunya, atau dia membatalkan puasanya karena sakit. Karena takut membahayakan nyawanya.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, masih berkaitan dengan ada kaitannya dengan foto nih Ustaz. Jadi apabila mereka pulang kampung ke rumah keluarganya ataupun orang tuanya yang masih banyak ditempel foto keluarga. Nah, pertanyaannya apakah ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat tidak akan turun di rumah tersebut? Begitu pertanyaannya Ustaz. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa surah. Au surah. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar yang terlarang secara agama dan anjing. Jadi kalau di rumah tersebut ada gambar yang secara hukum agama terlarang, malaikat nggak masuk, malaikat rahmat yang nggak masuk. Jadi kalau bicara ketika malam Lailatul Qadar, ya itu turun malaikat ke muka bumi. Tidak disebutkan masuk tapi malaikat turun di muka bumi ini. Dan jumlah malaikat pada hari itu seperti jumlah butiran pasir. Atau jumlah butiran kerikil yang ada di muka bumi. Sehingga apabila di rumah kita ternyata ada hal-hal yang terlarang, maka malaikat rahmat nggak akan masuk. Tapi malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mencatat tetap akan masuk gitu. Jadi intinya kalau memang di situ ada yang terlarang, yang malaikat memang nggak masuk, mau itu di Lailatul Qadar, mau itu di hari-hari biasa, mereka juga nggak masuk. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan 2 atau 3 lagi, Ustaz. Tentang kebiasaan saat Idul Fitri, di mana di sesama keluarga saling berkunjung dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah itu wajib disampaikan dan apa hukumnya bagi seorang wanita pergi berkeliling ke keluarganya atau saudaranya untuk walaupun bersama-sama? Apakah diperbolehkan itu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, itu doa agar doa dan ucapan selamat sebenarnya, yang artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian, itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Kalau dikatakan wajib, tidak, bukan satu kewajiban. Ini kembali kepada budaya dan tradisi, dan ucapan selamat itu ya kita juga diperintahkan untuk saling mendoakan sesama muslim. Adapun kalau bicara mereka perempuan-perempuan datang keliling ya ke rumah saudaranya, maka dilihat kalau itu bukan safar, boleh-boleh aja. Kalau bukan safar, karena yang diharuskan perempuan ada mahramnya itu ketika dia musafir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini penutup pertanyaan Ustadz berkaitan dengan puasa sunnah. Begitu kita selesai Ramadan biasanya ada puasa Syawal ataupun yang paling berat adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana caranya supaya tidak diketahui orang? Agak sulit juga. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, sebenarnya puasa ini jamaah ibadah yang tidak diketahui orang. Puasa ini. Karena puasa itu meninggalkan dan tidak melakukan apa-apa. Kalau sholat, gimana supaya nggak kelihatan sholat? Ya, gimana sholat kelihatan gitu. Hanya mungkin bagaimana supaya kita itu ketika waktunya makan, itu kan kita akan ketahuan berpuasa itu ketika waktu makan. Ketika kita nggak ada acara makan, selesai aman berarti. Mungkin caranya menghindari tempat-tempat yang kita di situ ada makan dan minum. Makanya tadi ketika nggak ada makan dan minum, kayak sekarang orang kerja, ada makan dan minum. Jadi mereka ngelihat kita juga nggak tahu kita puasa apa tidak, orang kita nggak melakukan apa-apa. Maka mungkin cara menutupin, subhanallah ada seorang yang subhanallah yang berpuasa sunnah bertahun-tahun ya, dia berpuasa sunnah, keluarganya nggak tahu. Tempat kerja dia nggak tahu. Berangkat kerja pagi, bawa bekal. Di tengah jalan bekalnya disedekahkan sama dia.
Jadi keluarga mengira fulan ini sarapan di tempat kerjanya. Sampai tempat kerja, orang-orang di tempat kerja mengira dia sudah sarapan di rumahnya. Selesai. Pulang, dia makan malam, wah itu berbuka dia. Jadi gak ada yang tahu. Karena memang puasa ini sekali lagi ibadah meninggalkan, bukan melakukan sesuatu. Maka kita supaya lebih tersembunyi, ya tadi. Bagaimana kita menghindari tempat orang-orang makan. Maka kalau diundang makan, kita minta maaf gak bisa hadir umpamanya. Kalau kepingin, gak ketahuan dia sedang berpuasa. Tapi kalau memang undangan makan engkau mau berbuka, ya sudah, engkau datang, engkau berbuka aja di sana. Karena nggak apa-apa orang yang puasa sunnah itu membatalkan puasanya karena undangan umpamanya seperti itu. Mungkin seperti itu jamaah, dan intinya kita itu ingin diterima amalan kita. Syarat diterima adalah ikhlas dan sesuai dengan aturan, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Bicara keikhlasan, ada amalan yang bisa kita sembunyikan. Dan ada amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Ikhlas itu amalan hati. Disebutkan sebuah riwayat athar dari Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam salah satu kitabnya. Ada seorang yang beribadah di dalam gua selama 40 tahun atau 80 tahun, lupa. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk mengadab dia, memasukkan ke neraka. Heran malaikat, ya Allah, dia itu udah bertahun-tahun ibadah sembunyi-sembunyi. Kenapa dia diadab gitu? Iya, dia ibadah sembunyi-sembunyi dalam gua sana, tapi dia kepingin diketahui orang. Jadi ingat, bukan bicara sembunyi-sembunyinya, tapi bicara bagaimana kondisi hati. Mungkin kau beribadah terang-terangan, kelihatan orang kau puasa, iya aku puasa. Tapi hatimu memang gak ada urusan mau minta pujian, saya gak ada. Maka intinya bagaimana kita memanage hati kita agar kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dan di bulan Ramadan ingat, yang mendapatkan pahala hanya yang berpuasa imanan wahtisaban. Yang dapat Lailatul Qadar hanya yang imanan wahtisaban. Yang dapat pahala sholat malamnya hanya yang imanan wahtisaban. Karena beriman dan ikhlas berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator.